Pastor. Ya, silakan. Ya, ini cuman untuk menambah ilmu saya. Saya ingin mengetahui tentang kepausan yang sudah dari sejak awal Petrus sampai sekarang. Saya yang ingin tanyakan apakah ada paus yang menyimpang begitu langsung diberhentikan, bagaimana proses pemberhentian atau bagi penggantiannya gitu, Romo, seperti itu. Engkau bisa baca di sejarah lah. Oh begitu. Oke, bacalah di sejarah gereja itu. Terus saya jelaskan dari 267 paus dengan dia punya karakter masing-masing, nanti tidak akan habis selama 1 tahun. Tanyalah doktrin, tanyalah pengajaran. Bagi saya itu lebih punya substansi daripada tanya paus ini dia marah orang, paus ini dia caci maki orang, paus ini dia Om Vidi. Oke, tolong lebih enak, maksudnya yang kalian bisa Google, yang kalian bisa cari di sejarah gereja, carilah. Oke. Siap, Romo. Baik, Romo. Begitu Vidi. Saya mau bantu dia. Baik. Ya, bantu saya karena saya pikir ini substansi dari pertanyaan itu penting sekali, dan kualitas iman. Oke. Hanya tanya bilang, paus ini dia makan nasi goreng, paus ana dia makan cabai, begitu. Tolonglah teman-teman. Oke, Paman Widi, Baik. kalau mau Ya. bicara tentang sorry, kalau bicara tentang paus, ini saya ada aplikasinya. Ini sudah ada di Play Store. Ya, nih. Ya. Ini namanya aplikasinya Pops. Nih, lengkap ini. Mulai dari Paus pertama ya berarti Santo Petrus sampai Paus Leo 14. Semua Jadi informasi lihat mereka itu ada di baik-baik. sini. Oke. Maksud saya seperti yang Ini nama kalian bisa aplikasinya ya. carilah. Oke, kita bahas nih 267 paus ini masalah. Kasih tahu aplikasinya supaya di Ya, baik. Ini ya. Oh, Nama baik. aplikasinya ini. Ya, nih. Nih. tunjukkan aplikasinya. Ya. Tuh, namanya Pops, Pops. lihat itu, Oh, Pops. oke, baik. Oh, Ya, supaya kalian lihat karakter dari setiap paus dari Petrus sampai dengan Leo, oke? Atau sudah kasih masuk Leo atau hanya masih di Franciscus? Berarti. Sudah masuk, Mas. Nih, di atas. Nih, nah ini. Oke, Leo yang terakhir. Gitulah. Oke, Vidi. terima kasih, Romo. Maaf. Ya. No, tidak santai saya, hanya maksudnya substansi dari pertanyaan juga supaya kualitas imannya kita ada di situ. Kalau tidak hanya seperti proti, patung Maria Paus, tidak akan berkembang dari situ ajarannya. Siap, Romo. Baik, Romo. Terima Ya. kasih, Romo. Selamat malam, Survei. Oke. Saya turun dulu, Romo. Yo, Oke. Om Vidi, langsung turunkan di Play Store itu. Supaya langsung baca karakter setiap paus. Baik, Romo. Oke. Baik, terima kasih Paman Widi. Berikutnya ada Yuvens. Halo, Mam Yuvens. Halo, selamat malam Pastor. Ya, Yo, silakan apa yang mau disampaikan. Katolik, Yang saya Protestan. Katolik Pastor dari Keuskupan Agung Medan. Yo. Langsung perkenalkan ya teman-teman, tidak usah ditanya supaya enak gitu. Oh, Katolik kan enak, mau Jepang ke mau apa ke dia Katolik ya tetap Katolik satu sih. Oke. Oke. Ini yang saya pertanyakan Romo, saya belum tahu itu di dalam gereja kita itu ada tahun A, tahun B, tahun C, itu bagaimana membuat tahun-tahun itu Romo, terus siapa yang membuat itu atau bagaimana sebenarnya tentang pembuatan tahun A, tahun B, tahun C? Oke, ini namanya tahun liturgi. Tahun liturgi itu adalah perjalanan iman yang diakhiri di Kristus Raja Semesta Alam dan dibuka di pekan pertama Advent. Yang dibuat ya Vatikan, Gereja Katolik. Karena itu tahun A, tahun B, tahun C itu namanya tahun liturgi. Untuk memahami apa? Tahun A Injil apa, tahun B Injil apa, tahun C Injil apa. Ketiga Injil sinoptik dibagi dalam 3 tahun itu. Sedangkan Yohanes akan muncul di selama perjalanan tahun liturgi itu. Contohnya, Kamis Putih itu pasti ambil dari Yohanes tentang pembasuhan kaki. Seperti itu. Jadi kalau dari segi liturgi, dari segi pastoral adalah sebuah perjalanan iman. Memahami setiap misteri iman di dalam setiap hari dengan bacaannya apa. Jadi
dimensi kerikma, dimensi pewartaan. Kalau teman-teman Katolik pergi misa setiap hari dengan dengar bacaan, maka 95% dari kitab suci sudah dibaca di dalam ketiga tahun liturgi itu. Yuven, itu adalah perjalanan iman, bukan sekadar kalender yang dipasang. Perjalanan untuk pertumbuhan iman Katolik. Yang kenyataan yang itu, Protestan ikut kalender Katolik. Mereka tahu kapan Pekan Suci, kapan Kamis Putih, kapan Jumat Agung, kapan Minggu Paskah. Ambil dari kalender Katolik. Imitasi dari kalender Katolik. Yuven, lebih dari Iya, Romo. penanggalan, dia punya perjalanan iman. Oke? Oke Romo, terima kasih Romo wawasannya. Oke, semoga teman-teman di Pergi tolong dong katekese tahun liturgi untuk umatmu. Kenapa dia warna ini, kenapa misterinya apa, kenapa dia bacaan ini, misterinya apa, tolong. Oke Romo. Oke, brother, sudah. Oke, baik, terima kasih Paman Yuven. Oke, bisa gantian yang lain ya. Bisa diturunkan saja, Pater. Oke, baik, terima kasih. Turun Biar sendiri. nonton dari bawah saja. Oh ya, oke, oke. Ya. Baik, berikutnya di sini ada siapa ini namanya ini? Jesus Love You nih. Halo, Jesus Love You. Selamat malam semuanya. Selamat malam Romo. Yo, Ya, dari mana? Katolik atau Protestan? Ya sebelumnya saya terima kasih dulu Romo karena kemarin-kemarin saya ingin naik tapi tidak ada kesempatan. Saya dari Manggarai Romo, dari Keuskupan Agung Ruteng. Stay di Ruteng bukan Keuskupan Agung. ya Keuskupan Ruteng. Tapi sekarang di Agung hanya Jakarta. Ende, oke? Iya betul. Oke. Jadi saya mau tanya Romo. Posisi sekarang saya di Jakarta, udah 4 tahun saya jalanin hubungan tinggal bareng Romo. Tetapi setiap kali saya ke gereja Romo, tidak ada rasa takut untuk terima tubuh dan darah Kristus. Seperti itu Romo. Jadi alasannya saya masih merasa di dalam diri saya itu masih nggak layak karena berbuat dosa gitu Romo. Tapi selalu saya berdoa untuk diriku sendiri gitu. Tuhan, saya ampunilah segala dosaku. Dan saya pernah ke Romo untuk mengaku. Saya bingung Romo, gimana ya Romo? Oke, saya sudah mengerti persoalan. Engkau terikat Iya. perkawinan, kumpul kebo dan lain sebagainya. Betul sekali Romo, seperti itu Romo. Berarti engkau belum bisa terima. Karena 1 Korintus 11 ayat 27. Oke. Sama saya kau pergi terima Kristus, kau pulang kumpul kebo lagi. Iya betul sekali Romo. Jadi kau permainkan Yesus yang kau terima. Ratu, 1 Korintus 11 27. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kau tidak, karena itu apa yang kau harus buat? Ayat 8, ayat 28 nih. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Jadi engkau harus buat pemeriksaan batin, kau layak atau tidak. Wih, saya masih terikat kumpul kebo, bagaimana saya pergi terima Yesus? Berarti masih boleh pergi ke gereja Romo. Semua boleh pergi, siapa yang bilang tidak boleh pergi? Meskipun tidak terima tubuh dan darah Kristus Romo. Tidak terima bukan bagian dari tidak terima bukan karena Yesus buat kau tidak terima. Engkau yang sendiri yang membuat supaya kau jangan terima. Tapi pertanyaannya boleh nggak sih Romo saya terima gitu? Aduh, gimana harus jawab ya? Kalau engkau masih terikat kumpul kebo, bagaimana saudaraku dengan ayat yang barusan dibaca? Kalau kau tidak layak kau terima, kau berdosa kepada tubuh dan darah. Kalau mau terima urusan kau, kau yang dosa bukan saya.
kumpul kebo lagi ya Romo ya. Tidak boleh berbuat dosa gitu Romo. Engkau masih kumpul kebo? Dalam artinya tidak berhubungan suami istri gitu. Engkau Memang masih tinggal tinggal bareng dengan sih dia? Romo. Iya Engkau mau main betul. gila dengan Yesus kah? Engkau mau main gila dengan Yesus, ada konsekuensinya. Di ayat 30, Ratu. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Engkau mau itu? Terima Yesus tidak layak? Ya sudah, kalau begitu engkau rasa diri. Tadi ayat 28 sangat jelas. Karena itu setiap orang harus menguji, layak atau tidak layak. Engkau layak terima ketika engkau masih kumpul kebo? Nggak layak Romo. Ya Memang sudah. dari dulu udah seperti itu Romo. Tapi Dan sudah gimana jalan pertanyaan. keluar Romo? Jalan keluar, iya harus nikah tuh. Posisi dia juga muslim Romo. Terserah engkau. Tidak ada main gila dengan tubuh Kristus dan darah Kristus. Karena yang terima bukan Protestan yang simbol. Ini yang sungguh-sungguh. Iya betul Romo. Tapi selama ini Ya juga sudah, saya tidak urus dulu ke perkawinanmu. Mau urus seperti apa yang penting. Bukan soal saya yang omong, tapi soal engkau yang terima layak dan tidak layak, dan engkau berdosa kepada tubuh dan darah Kristus. betul sekali Romo. Saya udah merasa di dalam diri saya seperti itu Romo. Berjuang untuk nikah tuh. Iya, persoalannya beda agama Romo. Berjuang tuh. Oke, mudah-mudahan saya selalu berdoa, mudah-mudahan Tuhan kasih jalan Omong dengan yang dia saya tuh. percaya. Omong dengan dia tuh. Betul Romo, betul. Omong baik-baik dengan dia. Karena engkau juga harus pikir kau punya keselamatan. Betul Romo. Oke. Makanya engkau jangan bilang bagaimana cara harus terima ya. Engkau sendiri sudah tahu bagaimana halangan engkau jangan terima. Betul Romo. Oke, Sugeng, kalau pasangan berpisah apakah boleh terima? Iya. Macam sudah menikah Katolik ya berpisah ya sudah. Kembali mengaku dosa terima.